Pindad udah oke, dan produknya juga udah bagus, dan gue rasa Bang Lutfi ini udah cocok gantiin kepala otorita. At least nge-planning. Bener gak? Betul lah. Cocok itu kita dukung. Iya, kita dukung ya. Oke, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bebas Bicara, sebuah podcast yang sengaja dirancang untuk meresonansikan suara-suara kebebasan di alam demokrasi, tentunya yang akan kami sampaikan secara lugas dan bertanggung jawab. Bersama gua Arsy Haikal Dan gue Andi Anggana, dan hari ini kita kedatangan tamu nih Bang Haikal nih. Ya. Yang wow. yang Bang wow Haikal dan yang jelasin spesial. dan siapa ya? Kita sudah kedatangan bintang tamu Mas Ahmad Lutfi. Selamat datang Mas Lutfi. Thank you Bebas Bicara Top. Siap. Mas Lutfi ini masih muda. Beliau menjadi salah satu ketua di Gerakan Pemuda Ansor dan juga banyak portfolio yang sudah dilakukan oleh Mas Lutfi. Salah satunya bagaimana Mas Lutfi melink and matchkan potensi-potensi talenta muda di Indonesia. Beliau juga sebagai Managing Director Talent Hub. gitu Bang. Waduh, itu yang itu ada dikenal banget tuh di pasar tenaga kerja tuh ya. Iya. Nah, bangga. Kalau gitu kita main apa hari ini, Bang? Wow. Ayo. Ini Bicara apa nih kan? kita bicara yang ngeri-ngeri sedap nih Bang. Waduh. Lutfi ini. Ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Ngerinya nih. 2 kali tuh. Udah bukan ngeri aja tapi ngeri-ngeri sedap. Kita bicara ibu kota Nusantara. Wah, the capital city. Iya itu. Aduh, kita lihat aja ya bahwa kemarin pemilu sudah usai, ya sekarang kita butuh dukungan nih, ya agar ini ibu kota Nusantara ini kan sudah jalan dengan baik ya, progresnya pembangunannya juga sudah berjalan terus ya. Nah mungkin ya nanti Bang Lutfi juga akan ngebahas lebih lanjut. Kira-kira apa yang bisa di-share ke kita nih ya, sehingga kayaknya ibu kota Nusantara nih jadi apa ya, jadi kota yang diimpikan oleh para milenial dan generasi muda nggak sih? Cocok ya. Karena kalau kita lihat konsep dari IKN itu sendiri, secara konsep kan mereka mengusung 3. Yang pertama, bagaimana IKN ini menjadi smart city, kemudian juga forest city, dan livable city. Jadi ini semua kan sebetulnya suasana yang diimpikan oleh banyak generasi muda gitu, Mas. Di mana mereka di sana bisa bukan hanya sibuk bekerja, tapi juga being seperti manusia pada umumnya. Iya betul. Jadi dia ada well-beingnya ya. Oke. Gitu. Nah, menurut Mas Lutfi, kira-kira sebetulnya melihat dari kebiasaan anak muda, kira-kira IKN ini ke depan akan seperti apa, Mas? Iya, menurut saya sih kalau IKN ya, kita berbicara tentang IKN nih yang tadi livable, smart city gitu ya, terus mungkin futuristic ya. Ya IKN ini akan menjadi the future gitu ya, the future city of Indonesia, yang menurut saya sih ini adalah visi yang kaitannya dengan ada visi Indonesia Emas 2045 ya. Kita ada visi Indonesia Emas 2045. Menurut saya harus ada satu kota yang bisa mencerminkan gitu ya. Yaitu ibu kota negaranya sendiri yang harus mencerminkan itu tadi future gitu ya. Livable, dan Indonesia as a big countries in Southeast Asia has to be the leader gitu of the Southeast Asia countries gitu ya. Nah, kalau Indonesia wants to be the leader, of course Indonesia harus showing gitu kan, harus showing to the world part mana yang dia harus angkat gitu. Jadi percontohannya adalah ibu kota negaranya harus seperti apa gitu kan. As we already know ya that Jakarta is sekarang crowded gitu ya, been long time ago. Jakarta sampai saat ini udah kayaknya crowded semua banget. masalah ada di Jakarta deh. Iya, semua masalah ada di Jakarta ya kan. Nah makanya artinya mungkin
dari generasi muda sendiri saya kira ini menjadi sebuah opportunity ya. Yes. Opportunity, that's a big opportunity yang kemudian Indonesia itu nanti akan lebih mudah untuk dijadikan leader bagi Southeast Asia sendiri gitu. Karena itu tadi future dan lain sebagainya. Related to karena di Talent Hub di Kementerian Ketenagakerjaan tentunya ngomongin juga soal tenaga kerja ya. Jadi one of the big opportunity yang menurut saya ketika saya mendengar kata IKN adalah bahwasanya ini adalah the future of economy. When we talk about the future of economy, kita nggak bisa menghindari tentang the future of workforce, ya kan, labor market. Ya kan, seperti yang kita tahu baru-baru ini ya kan, generasi muda banyak millennials, Gen Z hari ini udah 3 tahun 2-3 tahun udah lulus dari kuliah gitu kan, bahkan jadi nowadays the market is the new generation which is Gen Z itu sendiri gitu, sehingga kita benar-benar punya PR nih untuk menuju Indonesia Emas 2045. Ya kan, there no will be the Indonesia Cemas dan lain sebagainya, jangan sampai ya kan, jangan sampai tuh ya kan. Harusnya Indonesia Emas ya. Iya, jangan tambah C itu bahaya gitu kan. Nah, artinya di sini kita benar-benar harus well prepared. As we already know, Japan pada waktu dia punya bonus demografi di tahun if I'm not mistaken, correct me ya, 1960 something gitu ya. Nah terus kemudian dia reach already di mungkin tahun 2000-an and become one of the big countries in the world gitu kan. Artinya itu kan hanya selang berapa 30 something tahun gitu ya dari dia reach the big generation ya, atau demographic dividendnya waktu itu gitu. That's why Indonesia ya kan, demografi atau bonus demografi di Indonesia itu kan puncaknya diprediksi pada 2030. Tapi sebenarnya sekarang kan sudah hampir 70% tuh jumlah anak muda ya kan, which is mungkin faster than we already predict before ya. Nah, mungkin sudah 2025 nanti tahun depan ya kan, mungkin itu sudah akan nge-reach peak-nya gitu ya. Nah, sehingga ini good opportunity juga menuju 2045, benar-benar we have to prepare gitu ya untuk menuju ke sana, sehingga IKN ini opportunity yang bagus gitu untuk para generasi muda. Kita fokusnya generasi muda untuk dapat kerjaan. Gitu, untuk dapat kerjaan. Gitu. Sebelum ke situ mau tahu dong, berarti sebenarnya kebutuhan tenaga kerja di Indonesia ini ya, itu saat ini berapa? Dan kalau ditarik sampai 2045 itu berapa? Dan IKN ini kan sebenarnya bisa ya kebutuhan tadi ini ada tempatnya nih, karena di kota-kota yang lain mungkin udah berat ya. Kita tahu Jakarta sudah banyak, kemudian sister city-nya juga udah gede, Purwakarta, Kerawang. Nah, IKN ini kan jadi modal sebenarnya untuk kebutuhan tadi itu terakomodir. Nah, kalau dari Mas Lutfi gimana tuh? Ya, existing ya. We always talk about the baseline ya. Baseline-nya hari ini adalah tenaga kerja itu tingkat pengangguran terbuka itu ada 5,32%, which is itu kayak 7 juta something gitu ya. Dari angkatan kerja existing itu 147 juta. Angkatan kerja itu berarti usia kerja yang dia harusnya bekerja gitu. Nah, itu ada 7 juta something, 7,8 juta lah. Itu angkatan kerja yang nganggur gitu. That's why it's also big problem. We always talking about the skills gap there gitu ya. Tapi disitulah sebenarnya nanti kedepannya ada yang namanya pelatihan vokasi ya kan? Itu perpres ke depannya itu harus disesuaikan dengan kurikulum-kurikulum yang menjadi kebutuhan. Nah, satu hal yang menarik, IKN itu selalu dikaitkan dengan isu lingkungan. In my point of view, bahwasanya IKN itu justru bagus untuk lingkungan. Why? Karena tadi visinya adalah smart city, livable dan lain sebagainya. Itu lebih kepada future, ya kan? Kita menuju Indonesia Emas 2045. Kita punya angkatan kerja yang oke. Tinggal benar-benar kita memplanningkan. Kita benar-benar memplanningkan how's the future itu benar-benar bisa dibuild. Gitu kan. Nah, dengan seperti apa?
dari ketenaga kerjaan sendiri ada yang namanya future jobs, ya kan? Ada yang namanya green jobs. If you talk about the green jobs, kita nggak bisa menghindari yang namanya lingkungan. What we will yang akan kita bangun, ya kan, di IKN itu adalah yang tadi. Di sana bisa jadi menjadi smart city yang itu very tech banget, gitu kan, teknologi banget base-nya. Terus kemudian di sana juga mempertahankan lingkungan, gitu ya, nilai-nilai lingkungan, gitu ya. Nah, di situ makanya ada Green Jobs. Indonesia Green Jobs Conference 2023 mengatakan bahwasanya potensi green jobs yang tercipta, ya kan, di Indonesia itu bisa hingga 395 juta jenis pekerjaan. 395 juta pekerjaan. Which mean yang tadi angkatan kerja kan 147. Berarti bisa terakomodir dong. Ketutup itu. Itu ketutup. Ya. That's why we have to plan right now is bagaimana pendidikan vokasi itu benar-benar well planned untuk menuju green jobs itu. That's why nanti IKN itu dikembangkan benar-benar dengan prinsip-prinsip lingkungan. Yes. What we call right now ESG gitu ya, Environment, Sustainability and Governance. Itu benar-benar bisa diimplement someday gitu. Kalau itu benar-benar bisa ditarik mundur roadmap-nya sampai 2045, itu kita already become a big country, even in Asia, not only in Southeast Asia. Oh, dahsyat ya. Ya, karena impactnya Bang, sekarang kalau misalnya kita talking about the green jobs, ya kan, itu kita ada pangan, energi, ya kan, infrastructure. All will base-nya itu akan IoT dan lain sebagainya yang lebih environmentally friendly, ya kan. Terus kemudian misalnya di energy, dia akan pakai solar panel. We already have a big solar panel installation, Yes. ya kan. Ya kan, di Indonesia, dan itu udah very common. Maybe di IKN juga akan pakai itu ke depannya. That's why kita butuh arah ke green jobs nih. Pelatihan vokasinya mulai diarahkan ke sana nih. Talenta-talenta mudanya mulai dilatihkan untuk menjadi solar panel expert, ya kan. Urban farming mulai mulai digalakan lagi. IoT bagi teman-teman talenta digital hari ini, benar-benar digital lagi coba di-push banget, ya kan. Teman-teman yang menjadi software engineer dan lain sebagainya mulai diarahkan ke digital yang partnya untuk supporting di green jobs. Oke, itu mungkin dikit sih. Itu mungkin terkait untuk yang level milenial, kreatif, energi dan lain sebagainya. Nah, kalau saya lihat juga, ini kan sebenarnya IKN bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah sekitar. Jadi misalnya communities ya. Yes, misalkan tidak lagi supply barang dari Jawa. Pemerataan, Bang. Yes, ada pemerataan ekonomi. Nah, gimana tuh? Dampaknya juga kan pasti bagus dong buat orang-orang yang ada di sana. Iya. Little bit we talk about the business ya. Supply chain. Arahnya ke sana. Iya. The most big cost ya yang ada di barang, sebenarnya cost yang terbesarnya adalah bukan cost of production sebenarnya, tapi cost of logistik, distribution. Distribution. Nah, itu adalah part cost yang benar-benar yang harus dihitung banget gitu kan, sehingga kenapa untuk mengimplementkan misalnya BBM satu harga, it's quite quite hard gitu kan. At the first time, tapi mungkin ada perhitungan-perhitungan yang akhirnya that's possible, gitu kan? That's possible. And then BBM hari ini udah satu harga, gitu kan? Dan that's very crazy because reducing very make an efficient in the distribution, gitu, dan very reducing the cost, gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya tujuan utamanya. Ketika kita Java centric gitu ya, mungkin di Java very efficient to the cost, tapi di pulau-pulau lain belum. That's why Kalimantan is very important to get the cost efficiency. Betul. Ya kan, dan dia ada negara tetangga, dan di situ ada Brunei dan juga ada Malaysia. Gitu kan. Yang ketika kita bisa producing something gitu kan, dan benar-benar IKN itu kan very near with the border of the countries ya. Nah, itu kita benar-benar bisa melakukan ekspor with very easy, ya kan, and then we can get the money from the other countries ya. Nah, itu benar-benar big opportunity there, dan gitu. Dan bukan hanya itu sebenarnya,
Presiden Jokowi kan akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota ini ke Kalimantan Timur khususnya, itu karena memang melihat juga bahwa sektor perekonomian Indonesia itu sebagian besar ditopang hanya di Jawa dan juga Sumatera gitu. Sekitar 80% seluruh perputaran ekonomi negara kita adanya di dua pulau besar itu, Jawa dan Sumatera. Makanya kemudian diambillah titik yang tengah sehingga bisa harapannya untuk memeratakan pulau-pulau sekitar ataupun kota-kota sekitar, termasuk juga Sulawesi dan daerah timur yang lain. Karena juga secara jarak kemudian juga seingat saya ya Pak Jokowi itu pernah memberikan statement bahwasannya coba nanti akan dites begitu, kita terbang dari titik ibu kota ini ke timur berapa jam, ke ujung barat berapa jam, sehingga betul-betul menjadi Central of Indonesia begitu. Nah, ini Mas Lutfi, ini juga gue pengen nanya nih, kan tadi sebenarnya kata kuncinya adalah big opportunity of IKN kan gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya tadi disebut juga soal green jobs dan lain sebagainya, pertanyaannya sebenarnya begini, kira-kira apakah angkatan kerja kita mampu untuk beradaptasi ke arah sana begitu? Nah, it actually depends on the fundamentals lagi. The fundamentals here itu adalah pelatihan vokasi tadi. Oke. Ya kan, perpresnya udah ada. Benar-benar implementasinya ini yang harus diarahkan mengarah kepada hal-hal yang supporting to the green jobs. Yes. Ya kan, we can cover the environmental issues, but we also can build the cities as well. Nah, di sini opportunity untuk yang tadi ketika ada opportunity ke green jobs gitu kan, berarti di sana labor marketnya itu kurang lebih akan pekerjaan-pekerjaan yang berbasis hijau gitu kan. Nah, di saat pekerjaan-pekerjaan berbasis hijau akan membutuhkan tenaga kerja yang memiliki skills atau kompetensis untuk mengoperasikan hal-hal yang related to the green. Ya kan? Nah, that's why kita hari ini mulai mengubah arah gerak kita nih di pelatihan vokasi itu untuk ke arah ke future green jobs. Jadi the key is actually to future and green. Gitu kan. Jadi ke arah sana semakin banyak talenta muda yang memahami tentang dunia hijau dan juga future ini, ya kan, in positive way gitu. Makanya ke depan itu kita akan mengambil opportunity itu dengan baik. Gitu. Jadi itulah momentumnya kapan? Hari ini. Momentumnya hari ini. Jadi ketika IKN itu ready, siapa yang nanti akan mengoperasikan? Generasi muda, either millennials or Gen Z, ya kan? Sehingga kalau misalnya hari ini kita sibuk dengan tidak ngapa-ngapain gitu ya, that will be the big problem. Gitu. That will be the big problem. The big problem is actually kita sebagai generasi berikutnya. Karena apa? Karena nanti yang akan memerankan ketika IKN jadi, misalnya Presiden Jokowi membangun, Presiden Prabowo melanjutkan begitu ya misalnya. Tapi nanti yang akan benar-benar jadi pemain utama di situ itu adalah teman-teman talenta muda, teman-teman talenta muda, generasi millennials dan generasi Gen Z, generasi Z, ya kan? Nah, artinya benar-benar kita yang harus belajar tentang what is solar panel, how the solar panel works, how the eco jobs yang lain gitu ya. Terus kemudian become a sustainable manager dan lain sebagainya. Misalnya belajar lagi tentang urban farming, tentang yang lain-lain gitu ya. Nah, itu benar-benar aktornya itu akan young talents. Yang hari ini jadi young talents, nanti itu akan jadi main players. Gitu. Bang Lutfi, jadi dari yang Bang Lutfi bilang tadi, jadi kan kita tuh butuh dorongan dong. Karena kita nih sebenarnya ya pemerintah sekarang, pemerintah ke depan itu kan menyiapkan pondasi nih untuk kita nih generasi-generasi yang bakal generasi emasnya Indonesia kan. Nah, gimana nih memberikan motivasi nih bahwa ini udah jalannya udah bener loh, ya kan? Ini jalannya udah bener. We are on the right track. Kita support dong, ya kan? Memang ya ada hal-hal yang belum sempurna, ya makanya kita sempurnakan bahu membau. Nah, gimana tuh Bang? Nah, iya sih. Pertama adalah kesadaran ini ya, kesadaran umum bahwasanya we are right now in a building countries gitu ya, yang kita dalam perjalanan ke arah sana gitu. Jadi we need to more focus on
how to build together Yeah. gitu. Ya of course di sini yang paling dibutuhkan talenta muda adalah we are need to be upskilled gitu. Jadi kita juga harus fokus kepada diri kita terlebih dahulu untuk upskilling gitu. Whatever the competencies or skills we needed gitu. Yang jelas adalah how to strengthen ourselves, Yeah. our communities, ya kan, and also motivates our communities to become a very positive future gitu kan. Dan kedepannya kita juga harus istilahnya bisa mengimplementkan ketika hal itu tuh udah mulai ada kebutuhannya gitu. Jadi kayak misalnya sekarang kita harus membaca ke depan itu ada kebutuhan terkait dengan green jobs. Yeah. Di green jobs yang di part apa gitu yang dibutuhkan? Oke, IoT. Yes. IoT for what? For solar panel. Ya, IoT itu Iya, banyak banget. IoT itu. banyak banget rangingnya ya kan. Yeah. Nah, IoT for solar panel. Oke. Indonesian potensis, future potensis itu ada di solar panel dan lain sebagainya misalnya. Nah, berarti untuk kita bisa berkompetisi di situ, kita mulai sekarang nih nyari tahu soal solar panel, ada berapa kurikulum, gimana caranya supaya gue bisa yang from zero ini bisa belajar dan sampai ngerti, sampai bisa ngedevelop IoT-nya dan lain sebagainya. Ketika misalnya ada problems, troubles dan lain sebagainya, gue bisa lakukan solving dan lain sebagainya. Itu kan penting banget ke arah sana. Jadi menurut gue hari ini yang paling dibutuhkan adalah improving ourselves, motivating our communities. Improving berkaca tadi pada kebutuhan tadi. The future needs, not only the existing and the current need ya, tapi the future needs. Nah, anak muda Gitu sekarang ya. harus ngeliat tuh, wah Ke arah kebutuhan tuh arahnya kemana nih? Itu betul, Ya kan? betul. Apalagi software sekarang udah banyak, ya kan? Banyak dan very very emerging developmentnya tuh bener-bener cepat ya, fast growing banget, very rapid. Dan yang ke depan hari ini kita misalnya ada AI ya. The future of AI is generative AI. Right now di berbagai conference sudah banyak dibahas ya. Itu Generative, makin gila lagi ya. generative AI is the next level of AI yang akan very disruptive in every sectors. Yeah. Ya kan, not only in technology but also in energy, food dan lain sebagainya. Ya, we need to understand what is generative AI, how the way to use generative AI to help our jobs gitu kan. Karena sebenarnya musuh human itu bukan teknologi. Teknologi itu tetap digunakan human untuk membantu pekerjaan. Impact dari teknologi apa? Human bisa more productive, more easy, more fast to do something. More creative gitu kan. Nah, sehingga di sini kita yang harus kita tingkatkan adalah the way to adapt with the existing technology gitu. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi hari ini. Karena apa? Karena kompetisi masa depan di dunia pekerjaan itu adalah siapa yang paling bisa beradaptasi lebih cepat dengan teknologi gitu. Jadi itulah dia yang potensinya akan bisa lebih produktif. Tapi nyerempet dikit nih. Wah, ini bagus nih Bang Lutfi ngomong dari tadi kan. Tapi kita juga harus bilang juga nih, kita kan butuh stabilitas politik. Itu Bang Lutfi ngelihatnya gimana nih? Jadi kan kestabilan ekonomi harus ditopang dengan stabilan politik. Bang Lutfi ngomong tadi panjang sampai 2045 kita bakal begini-gini. Kalau politiknya nggak stabil, ya betul. Bisa sama aja bohong dong bos, ya kan? Ya politik is one of a big part yang memang aktornya ini ya, nakodanya juga. Iya, butuh yang dari politik juga ya, stabilitas politik. Bahkan IKN aja hadir karena keputusan politik kan. Iya. Kalau nggak berani sulit bang, sulit. Benar. That's why it's actually yang perlu digarisbawahi adalah sekarang kan banyak juga politisi-politisi muda ya. Ya, please be very aware that it's also very important to our nation ya kan. Dan politisi-politisi muda ini sebenarnya mereka udah mindsetnya kan udah lebih berkembang. Style teman-teman politisi muda hari ini udah seperti teman-teman politisi yang ada di negara maju ya kan. Kalau kita lihat pilpres terakhir juga bukan lagi soal hanya kampanye aja, tapi also make a discussion, also put the topic in the table gitu kan. Terus kemudian kita juga membahas banyak hal gitu ya. Ada berbagai isu masa depan existing yang juga dilemparkan. Lebih dinamis lah Indonesia hari
hari ini dibandingkan Indonesia sebelum-sebelumnya. Nah, artinya ya saya berharap tentunya politisi-politisi muda ini itu bisa make a positif point of view gitu ya terhadap apa yang membantu Indonesia bisa berkembang ke depan. Ya kan, to reach a brighter future ya kan. Nah, sehingga kalau kita bisa bicara tentang politik, kita tidak bisa menghindarkan dengan partai, ya kan. Nah, politisi-politisi muda di setiap partai sebenarnya harus mengakui bahwasanya untuk membangun Indonesia ke depan kita harus bersepakat bahwasanya IKN ini adalah future-nya kita. Betul. Politisi yang hari ini senior mungkin tidak akan secara langsung merasakan IKN gitu sepakat. Karena apa? Main playernya itu adalah kita, ya kan? Dan mereka politisi muda ini nanti yang akan menahkodai permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mereka lah juga yang akan making decision. That's why, gitu kan? Hari ini better to learn, ya kan? Apa saja yang akan menjadi bottlenecks, apa saja yang akan jadi problems, ya kan? Learning from the current situation and forecasting the future situation yang akan terjadi di our countries, which is salah satunya juga IKN, gitu kan. Rather than kita masih santai-santai hari ini, gitu kan. Dan ini kurangnya begini dan lain sebagainya. Oke, critics, but you have to put the solution there, gitu kan. Nah, because politisi-politisi muda Indonesia yang masa depan itu pasti akan lebih dynamic, gitu kan, lebih dynamic dan juga way of thinkingnya itu outstanding lah, nggak beda banget dengan politisi-politisi yang sebelumnya, gitu, karena challenge-nya juga makin banyak, gitu kan. Misalnya Menteri Ketenagakerjaan ke depan ini kan misalnya Menteri Muda, gitu kan, terus kemudian dihadapkan dengan misalnya banyak Gen Z yang kayak kemarin ada berita 10 juta Gen Z nggak dapat pekerjaan, ya kan? Berarti way of thinkingnya harus langsung jalan. It's not only the issues, ya kan? It's about the how to tackling the problems, ya kan? Very smooth and the problem solved, gitu kan? Nah, itu gimana caranya kita making coordination dan lain sebagainya. We need to more focus on that. Our energy jangan sampai sia-sia karena kita hanya bermain di tataran luar aja, tapi benar-benar sampai ke implementasinya itu seperti apa, gitu. Jadi kestabilan politik menurutku hari ini benar-benar ada di tangan politisi muda. Mungkin hari ini politisi senior more than half, tapi politisi muda ini nanti ke depannya kan akan semakin banyak, ya kan? Dan kayaknya generasi peralihan udah mulai terlihat lah. Mulai terlihat. Hari ini mungkin kita bisa yang di Senayan, mungkin banyak yang under 30 juga. Ya kan? Mulai banyak yang under 30 dan mulai banyak yang very dynamic the discussions yang ada di sana. Nah, disitulah pentingnya peran politisi-politisi muda ini untuk lebih lebih agile. Tentu mereka lebih agile, tapi dia lebih bisa berbijak terhadap future yang akan dia alami, gitu, yang akan kita semua alami, yang which is nggak jauh-jauh mungkin nakodanya adalah mereka juga, gitu, salah satunya, gitu. Jadi itu sih yang saya highlight adalah penting stabilitas politik dan pemainnya di sini adalah politisi muda. Dan mungkin kita bisa aja, mungkin 10-15 tahun ke depan kita sudah bukan lagi pemain di negara, kemudian kita jadi pemain di internasional, bukan hanya jadi pemain, Bang. Mungkin jadi negara yang punya pengaruh besar. Iya. Ya, at least Southeast Asia lah. Southeast Asia. As we already know, President elect sekarang kan Pak Prabowo, ya, begitu ya. Dan Pak Prabowo hari ini sedang mencoba untuk meyakinkan dunia lah, gitu kan, dengan dia ada di Qatar conference kemarin, terus kemudian ada di Economist dan di beberapa media internasional, gitu ya, bahwasanya memang ada hal-hal penting yang akan dilakukan Indonesia as a big countries in the Southeast Asia, gitu, bahwasanya Indonesia ini punya power untuk merangkul ini. Nah, mau nggak mau politisi muda kita itu juga akan at least keluar ke Southeast Asia dan harus paham isu-isu yang terjadi di Southeast Asia. Nah, itu sebenarnya juga udah terlihat sih, karena kan bahkan dari
bukan hanya ketika Pak Prabowo mencoba itu ya, tapi juga sejak zaman Pak Jokowi ini semua kita seolah jadi magnet gitu. Banyak perusahaan kelas dunia kemudian datang investasi dan sebagainya. Termasuk juga ini terakhir setelah Lebaran kemarin kayaknya kalau gua lihat nih Bang, Pak Jokowi ngegas aja nih tanpa rem nih soal masalah investasi dan sebagainya kan. Kita tahu tuh ada bos Apple kan, Tim Cook datang juga ke istana. Kemudian mantan PM Inggris kan, Tony Blair juga datang ke istana. Ini pasti bahasannya soal investasi kan, dan kaitannya juga dengan IKN. Nah, Mas Lutfi sebagai melihat ini seperti apa gitu? It's kind of a good things ya, karena digital talents itu one of the player yang bisa mengubah situasi, ya kan? Kalau kita tahu ya, hari ini IT ya in the world itu India itu kan bagus ya kan. Di US banyak talent India tech gitu ya. Indonesia ini kan be a big player. Mungkin kita punya banyak, mungkin Southeast Asia tuh punya banyak pengusaha di Singapura, yes. Tapi kalau kita lihat lagi talenta digitalnya atau digital talent saya, even in Singapura itu using the Indonesian digital talent. Betul. Itu bisa dicek. That's why sebenarnya kita tuh punya potensi. Resource kita mungkin lebih besar ya. Lebih besar, gitu. Jadi apa? Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bisa menciptakan wadah, gitu ya, salah satunya dengan IKN ini ya, kan, yang positif bagi digital talents kita, gitu, dan very efficient regulation in government, ya kan. Digital talents kita itu benar-benar akan berkembang dan kita akan leading. That's a very very easy to be leading in the Southeast Asia. Karena apa? Resource-nya ada di kita. Hanya sedang banyak membantu perusahaan yang ada di Singapura dan sebagainya. When we call back ya kan the Indonesian talents, terus kemudian kita benar-benar fasilitasi, run through-nya itu benar-benar kita tata ya kan menuju Indonesia emas itu, digital talents together. Ya, we are going to be a big country even in Asia, I say, because Japan is also declining right now kan. Nah, dan itu butuh banyak karyawan pekerja dari Indonesia. Itu artinya apa? Either white collar atau blue collar, ya kan? Pekerjaan yang di blue collar kita dibutuhkan oleh Jepang. White collar kita mungkin in the middle ya, itu untuk yang digital talent dan lain sebagainya itu dibutuhkan banyak di negara Southeast Asia yang lain. Artinya apa? Ini komponen-komponen pendukung untuk menjadi negara adidaya, iya kan? Adidaya at least in Southeast Asia ya kan. Nah, itu udah ada. Asia lah. Asia ya kan? Asia gitu kan. Hari ini China akan benar-benar menjaga Indonesia hari ini untuk supaya dia tetap punya pengaruh di sini. Makanya dia invest untuk ke kereta cepat dan sebagainya. Itu kan salah satu the way mereka untuk ini kan. Nah, termasuk tadi itu perusahaan-perusahaan. Kalau kita lihat itu kan Amerika ya kan, Inggris, gitu kan? Amerika lah ya kan yang paling kelihatan, US gitu ya, datang Apple, datang Microsoft, datang. Itu sebenarnya adalah the way kita untuk memperkuat digital talents yang ada di sini. That's Indonesia ini punya semuanya, men. Indonesia punya semuanya itu. I don't wanna talk about the energy or sumber daya, natural resources gitu. Itu all talking lah. Tapi kita sekarang tentang SDM nih, human resources. Ya kan, Indonesia is quite potential gitu di Southeast Asia ini, dan semua negara sebenarnya mengakui itu gitu kan. Nah, not only the human resources but also the potensi of dia menjadi negara yang bisa punya geopolitics yang benar-benar berpengaruh di Southeast Asia itu ada banget gitu. Nah, makanya itu kan in Southeast Asia defense, Indonesian defense is very big. Tinggal dimasukin teknologi digital talent saya benar-benar ada banget potensi untuk menjadi negara adidaya. The best 10, the best 5 in the world. Vindat udah oke, dan produknya juga udah bagus, dan gua rasa Bang Lutfi ini udah cocok gantiin kepala otorita. At least nge-planning. Bener gak? Betul lah.
Cocok itu kita dukung lah Iya, pokoknya. kita dukung ya. Tapi luar biasa Siap, intinya. siap. Tadi kita udah bicara banyak soal mulai dari big opportunity of IKN, kemudian juga bagaimana talenta muda kita, ya kan, persiapan kita menuju Indonesia Emas 2045 dan sebagainya, sampai negara kita sangat berpotensi menjadi negara adidaya minimal di level Asia. Nah itu semua kita udah bahas. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Lutfi sudah Terima kasih datang banyak, ke Bebas Bicara. Thank you. Sudah share berbagai pengalaman dan ilmunya di sini. Betul, Tinggal betul. kita dorong supaya bisa jadi kepala otorita IKN. Siap, mudah-mudahan ya. Kalau enggak kayaknya tipikal Kementerian Tenaga Kerja. Oh, ada. Atau minimal kan sekarang kalau Pak Prabowo itu sebagai presiden elect, santer banget ada berita-berita soal nomenklatur baru, menteri muda, Bang. Oh iya, bagus ya. Iya. Sip. Cocok. Si- Oke. Oke. Saya kira itu Mas Lutfi. Thank you. Siap. Thank you, Luar biasa. Bang Lutfi. Yoi. Thank you. Thank you. Siap. Baik, kawan-kawan Bebas Bicara, kita akan ketemu lagi bersama gua Andi Anggana. Dan gua Arsy Haikal. Kita ketemu lagi di kesempatan yang berbeda, topik yang berbeda, dan tema berbeda, dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.